Jika kalian browsing di internet tentang peringkat negara-negara dunia dalam bidang sains, maka akan tampak bahwa posisi teratas akan diisi oleh negara-negara barat dan sebagian negara di Asia Timur yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Sementara itu, dalam bidang sains ini, negara-negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Muslim berada di bawah negara-negara tersebut. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah dalam sejarahnya, masyarakat Muslim di periode klasik dulu begitu menguasai ilmu sains hingga mereka menjadi pusat peradaban dunia? Dan kalau sains di negara-negara ini mau maju lagi, kira-kira bagaimana caranya? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita simak pandangan dari buku berikut ini. Terkait persoalan kemunduran sains di negara Arab dan masyarakat Muslim telah dijawab oleh banyak tokoh, pemerhati, sarjana, dan para pemikir Muslim. Dan di antara banyaknya jawaban yang tersedia, salah satu jawaban yang cukup layak untuk didengarkan ialah jawaban dari Profesor Abdus Salam. Profesor Abdus Salam merupakan guru besar dalam bidang fisika teori di London University sejak tahun 1957. Keilmuannya di bidang sains dan fisika tidak perlu diragukan lagi. Berbagai penghargaan di bidang sains dan fisika telah berhasil ia raih. Salah satu penghargaan bergengsi yang pernah ia terima ialah Hadiah Nobel untuk Fisika tahun 1979. Nah, kembali pada persoalan di awal, Profesor Abdul Salam menyampaikan pandangannya terkait kemunduran sains di negara-negara Arab dan Muslim pada Simposium Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kreativitas ilmiah di negara-negara Arab dan Islam. Simposium ini diselenggarakan di negara Kuwait pada tahun 1981, dan buku ini adalah salinan pidato Abdul Salam pada simposium tersebut. Paling tidak, ada 3 hal penting yang disampaikan Abdul Salam dalam salinan pidato ini. Pertama, ia menyampaikan bahwa sains merupakan warisan bersama umat manusia. Sebagaimana yang ditulis oleh George Sarton mengenai sejarah sains, ilmu sains itu mula-mula berkembang di Yunani dari tahun 450 sampai 400 sebelum Masehi. Nanti dikembangkan lagi di wilayah Cina pada tahun 600 sampai 700 Masehi, dan di tahun 750 sampai 1100 Masehi, sains dikembangkan di wilayah-wilayah Muslim. Dan barulah di tahun 1100-an muncul nama-nama ilmuwan barat yang artinya mulai dikembangkan lagi di barat. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu sains adalah warisan bersama umat manusia. Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan sains di negara-negara barat hari ini tidak lepas dari perkembangan sains di dunia muslim pada abad-abad sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh bukti sejarah bahwa ilmuwan barat pada tahun 1200-an mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu lainnya dari wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Mereka mempelajari filsafat tidak dari bahasa Yunani, melainkan dari terjemahan-terjemahan berbahasa Arab dan dari para ilmuwan muslim. Pengetahuan ini penting untuk disampaikan agar umat muslim tidak memandang bahwa sains itu hanya milik barat atau sains itu ilmunya orang kafir, begitu ya. Sehingga umat Islam tidak perlu mempelajari dan ahli di bidang tersebut. Nah, sikap seperti inilah yang tidak diinginkan oleh Abdus Salam. Makanya, dia kemudian memperlihatkan bahwa ilmu sains ini ya warisan bersama umat manusia, milik semua umat. Selain itu, pengetahuan ini juga penting disampaikan agar umat muslim yang hari ini sainsnya masih tertinggal dari negara-negara barat punya sikap bahwa kalau kita, negara-negara Arab dan Muslim, ingin maju lagi di bidang-bidang tersebut, maka kitalah, yaitu dari dunia Islam dan Arab ini yang harus berpaling ke barat untuk mendapatkan rangsangan dalam penciptaan sains. Kita harus meniru semangat Al-Kindi, kata Abdul Salam, yang mengatakan, maka bagi kita tidaklah pada tempatnya untuk malu mengakui kebenaran dan mencernakannya dari sumber manapun ia datang kepada kita. Artinya, kalau ilmu sains begitu berguna dan ada kebenaran di dalamnya, maka walaupun itu dari barat, jangan enggan dan malu untuk mempelajarinya. Semangat keterbukaan terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan inilah yang harus dibangun pada masyarakat muslim hari ini.
Inti dari apa yang disampaikan pertama ini akan nyambung dengan inti pandangan Abdul Salam yang kedua, bahwa matinya kegiatan sains di wilayah-wilayah Muslim itu lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal. Semangat mempelajari ilmu dari berbagai belahan dunia yang dulu pernah ditunjukkan oleh para ilmuwan Muslim tampaknya tidak begitu terlihat dari umat Muslim hari ini. Jika dulu orang-orang Islam dengan giat mencari ilmu dari berbagai kelompok seperti Helenik dan Nestorian di Jundisapur dan Haran, mereka juga giat menerjemahkan ilmu dari berbagai bahasa seperti Yunani dan Syriak. Kemudian, ilmu-ilmu itu dikembangkan di lembaga-lembaga berskala internasional yang mereka bangun. Tidak cukup hanya itu, karena lembaga mereka berskala internasional, mereka juga mengundang berbagai ilmuwan dari berbagai belahan dunia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, aktivitas dengan semangat keterbukaan inilah yang tampaknya masih belum terlalu berkembang di masyarakat Muslim hari ini. Kata Abdus Salam, saat sains mulai maju dan berkembang di Barat, tradisi Al-Kindi untuk memperoleh pengetahuan dari manapun didapat telah dilupakan. Masyarakat ilmiah Muslim tidak mencari kontak dengan dunia Barat yang pada saat itu dan pada saat ini justru mulai menciptakan sains. Inti ketiga dari salinan pidato Abdus Salam berikutnya ialah terkait prasyarat bagi kebangkitan kembali sains dalam dunia Islam. Menurut Abdus Salam, jika sains mau dibangkitkan kembali di dunia Islam, maka paling tidak ada 4 hal yang harus dipenuhi, yaitu janji yang menyala, dukungan yang murah hati, pemberian keamanan, otonomi dan internasionalisasi pengusahaan ilmiah kita. Terkait janji yang menyala, ini adalah tentang semangat masyarakat Muslim untuk mempelajari sains. Masyarakat Muslim, terutama generasi muda suatu bangsa, harus dibakar semangatnya untuk belajar dan latihan ilmu-ilmu sains kepada para ahli. Dalam latihan ini, sains dasar dan terapan harus dikuasai. Kemudian, tentang dukungan murah hati. Abdus Salam menilai bahwa kegiatan ilmiah ini tentu saja perlu dana. Untuk itu, negara mesti mengalokasikan 1-2% pendapatan nasional brutonya untuk penelitian dan pengembangan ilmiah. Syarat ketiga, tentang pemberian keamanan, negara harus menjamin keamanan para ilmuwan mereka dalam pekerjaannya. Keamanan, kehormatan, kesamaan kesempatan untuk pekerjaan dan kemajuannya harus diperhatikan oleh negara. Sebab selama ini banyak ilmuwan yang karena perbedaan-perbedaan tertentu seperti perbedaan sekte, pandangan politik, asal wilayah, dan lain-lain membuat posisi mereka sebagai ilmuwan terancam. Tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan Arab yang keluar dari negaranya karena hal tersebut. Bahkan Abdus Salam sendiri mengalami hal tersebut. Terakhir, syarat agar sains di negara-negara Arab dan Muslim bisa maju ialah kegiatan ilmiahnya harus berskala internasional. Artinya, kegiatan ilmiah kita juga harus terkoneksi dengan kegiatan ilmiah internasional. Ilmuwan di negara-negara Muslim harus giat berkunjung dan belajar dengan ilmuwan di negara maju lainnya. Selain itu, di negara Muslim juga harus giat mengadakan kegiatan ilmiah berskala internasional yang mengundang ilmuwan dari luar. Kerjasama dan pertukaran ide serta gagasan semacam ini tentu saja dapat merangsang kemajuan sains di negara-negara Arab dan Muslim. Sekian rangkuman dari pandangan Abdus Salam. Bagaimana menurut Anda? Apakah pandangan Abdus Salam di tahun 1980-an ini masih relevan dengan situasi dan kondisi hari ini? Silahkan komentar di bawah.